Kejadian pasal 7 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Begini firman Tuhan, air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Amin untuk sejauh kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini, perenungan kita yaitu kasih karunia Allah bagi umat pilihannya. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, sedikit saya akan mengingatkan bagi kita di dalam minggu sebelumnya di dalam Kejadian pasal 6. Kalau kita melihat di sana bahwa hidup Nuh itu berbeda dari orang-orang sezamannya pada waktu itu. Di saat orang-orang hidup dalam kejahatan dan melanggar firman Tuhan, ia sangat berani melawan arus dan tetap hidup di dalam kebenaran. Sekalipun di sekeliling Nuh dan juga orang-orang di sekitarnya itu sangat tidak mendukung. Kita pun dituntun saat ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk berani melawan arus dunia, yaitu hidup berbeda dari orang-orang di sekitar kita, dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mungkin di tengah-tengah dunia ini, karena kita orang percaya, kita akan dicemooh, kita dipandang sebelah mata, bahkan dibenci, atau bahkan dikucilkan. Maka ini salah satu kunci dari kepercayaan Nuh yang kuat, yaitu dia bertahan di dalam kehidupan yang begitu rusak. Kuncinya adalah Nuh hidup bergaul dengan Allah. Sangat jelas kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, Kejadian pasal 7 ini merupakan kelanjutan dari pasal 6. Di mana Allah memerintahkan Nuh untuk membuah bahtera. Dan di dalam pasal yang ke-7 ini dilanjutkan dengan memberikan sebuah hukuman melalui sarana air bah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam mitologi timur dekat kuno di Babilonia pada waktu itu, terdapat juga kisah tentang air bah yang meliputi bumi. Ada catatan tentang peristiwa ini di dalam dunia kuno, di mana peristiwa air bah benar-benar terjadi dalam sejarah. Namun, yang membedakan catatan Alkitab dengan mitologi timur kuno adalah alasan dibalik terjadinya air bah di bumi. Alasan terjadinya air bah di bumi di mitologi kuno yaitu karena para dewa-dewi pada waktu itu merasa terganggu oleh suasana ributnya yang muncul saat populasi manusia semakin bertambah banyak. Sehingga para dewa-dewi itu pun tidak beristirahat ataupun tidak bisa menikmati ketenangan. Namun di dalam Alkitab sangat jelas bagi kita dijelaskan bahwa Tuhan menghukum manusia dan segala makhluk hidup yang ada di muka bumi pada waktu itu oleh karena mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan. Inilah sebuah kecenderungan manusia pada waktu itu, melakukan kejahatan
melakukan dosa di hadapan Tuhan. Bertambahnya dosa pada waktu itu membuat manusia yang diciptakan menurut gambar Allah mencemarkan dan menodai kemuliaan Allah itu sendiri. Jadi hidup manusia tidak lagi sesuai dengan tujuan Allah pada waktu Allah menciptakan manusia, yaitu untuk memuliakan dan untuk menikmati Allah. Sehingga ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka Allah murka. Sehingga Allah menghukum manusia itu, bukan hanya manusia, tetapi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi pada waktu itu. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa air bah ini mengajarkan sebuah kebenaran yang sangat teologis bagi kita. Bahwa Allah benar-benar murka terhadap dosa. Dan ini sesuatu hal yang begitu serius di mata Tuhan. Namun di balik itu semua ada cinta kasih Allah di dalamnya. Ada cinta Tuhan di dalam ciptaannya juga. Allah menunjukkan kasih dan anugerahnya kepada umat pilihannya melalui Nuh dan keluarganya. Coba aja kalau kita bayangkan, jika semuanya dimusnahkan di muka bumi ini, tanpa ada tanpa ada umat pilihan yang dipilih Allah, maka sia-sia juga Allah menciptakan dunia ini. Tetapi karena Tuhan telah menentukan dan menunjukkan bahwa Nuhlah dan keluarganya yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera yang begitu besar. Dan Allah mendesainnya begitu rupa. Sehingga Nuh hanya mengikuti firman Tuhan. Mengikuti firman yang difirmankan oleh Allah kepada Nuh. Itu di luar dari nalar Nuh sendiri. Jadi Nuh melakukan dan mengerjakan itu semua tanpa membantah kepada Allah dan tanpa mengkritik sama sekali apa yang dia kerjakan. Nah, Nuh juga mengerjakan itu dengan baik, dengan teliti. Sehingga bahtera yang dibuat Nuh sangat baik kalau kita melihat. Dan itu semua diperintahkan oleh Allah. Bukan dilakukan menurut nalar manusia itu sendiri. Tetapi karena Allah berfirman kepada Nuh, maka Nuh melakukannya. Maka ketika bahtera itu telah selesai, maka Allah berfirman kepada Nuh. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 7 ayat 1 ini, di sana dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Jadi ketika bahtera telah selesai, maka Allah berfirman kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Kata masuk di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu B dan E. Come, datanglah. Menunjukkan sebuah panggilan dari Allah yang begitu ramah. Nuh tidak masuk di dalam bahtera itu sebelum Allah menyuruhnya, sebelum Allah berfirman kepadanya. Meskipun ia tahu sebenarnya bahwa bahtera itu dirancang dengan baik sebagai tempat kediaman dan benteng pertahanan, tetapi ia menunggu perintah Allah. Allah juga tidak menyuruhnya dengan pergi ke dalam bahtera itu. Tetapi dia mengatakan masuklah ke dalam bahtera, yang menyiratkan bahwa Allah akan pergi bersama-sama dengan Nuh dan keluarganya. Di sini kita melihat bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya. Allah sama sekali tidak meninggalkan Nuh dan keluarganya. Dan di sini kita bisa melihat juga bagaimana kasih Allah kepada umat pilihannya itu. Bagaimana Allah telah berfirman dan Allah juga menuntun langkah kehidupan Nuh.
Jadi di sini kita bisa melihat juga bagaimana pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam bahtera itu. Ketika air bah datang, maka kehidupan Nuh pada waktu itu hidup tenang. Karena apa? Mereka bersama-sama dengan Allah. Lalu yang selanjutnya bahwa kita melihat Nuh ini bukan diselamatkan karena perbuatan baik. Kalau kita melihat di dalam ayat selanjutnya, di situ dikatakan, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Nuh diselamatkan bukan karena perbuatan baik, akan tetapi oleh karena iman. Ya, kalau kita perhatikan di dalam Ibrani, ya, di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-8, di dalam ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera dan selanjutnya. Jadi di sana diawali aja karena iman maka Nuh selamat. Jadi sekali lagi bahwa Nuh diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman kepercayaannya. Di dalam Kejadian pasal 7 ayat 1 ini mengatakan bahwa Nuh disuruh ke dalam bahtera. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena dia adalah orang benar di mata Tuhan. Tetapi Nuh juga bisa menjadi orang benar karena ia beriman dan hidup benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ini tidak terlepas dari kasih karunia Allah. Jadi keselamatan Nuh tetap merupakan anugerah Allah. Demikian juga dengan kita. Tidak ada yang bisa selamat karena perbuatan baik kita. Tidak ada yang bisa selamat oleh karena kita berbuat baik kepada sesama. Tetapi oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Itulah yang menyelamatkan kita. Bukan karena kita berbuat baik. Kalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi sudah sangat jelas di sana dikatakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi bukan karena perbuatan baik. Di luar sana, perbuatan baiklah yang menyelamatkan mereka. Tetapi kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan oleh karena anugerah Allah, oleh karena pimpinan Tuhan, oleh karena iman percaya kita kepada Allah. Jadi kalau saya dan saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan berusaha untuk selamat dengan berbuat baik dan sebagainya, maka saya dan saudara belum selamat dan tidak akan pernah selamat kalau kita mengejar perbuatan baik itu. Tidak akan pernah selamat. Tetapi oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita diselamatkan. Dan juga jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hal keselamatan ini juga, tidak ada orang yang bisa menumpang kepada orang lain. Ini berbicara tentang diri pribadi. Masing-masing pribadi kita. Nuh diselamatkan beserta keluarganya. Pasti kita berpikir, bagaimana keluarganya juga bisa diselamatkan. Ya, bagaimana juga keluarganya, istrinya, anak-anaknya, beserta istri daripada anaknya, kenapa bisa diselamatkan? Ini juga tidak terlepas oleh iman mereka kepada Tuhan. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini pribadi. Keselamatan tidak boleh, tidak ada orang yang bisa menumpang kepada orang lain.
tetapi ini tentang pribadi kita kepada Tuhan. Lalu, bagaimana bisa keluarga Nuh ini bukan yang merupakan orang benar juga, sehingga mereka bisa diselamatkan? Kalau kita dibandingkan di dalam Yeskiel pasal 14 dan dari ayat 12 sampai 20, di sana sudah sangat jelas dikatakan bahwa Nuh, Ayub, dan Daniel itu mereka akan menyelamatkan hanya nyawa mereka sendiri karena kebenaran mereka. Dan di dalam ayat-ayat 16, 18, dan 20 di situ sangat jelas juga bahwa hanya mereka sendiri, hanya diri sendiri yang bisa menyelamatkan hidup dan nyawa mereka. Jadi di dalam ayat ini sudah sangat jelas bagi kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa hanya diri kita masing-masing, oleh juga karena kasih karunia Allah, dan juga tidak terlepas dari iman percaya kita kepada Allah. Dan di dalam teks yang kita perhatikan di dalam ayat 1 ini sangat jelas bagi kita, bahwa kita tidak boleh menumpang kepada orang lain, tetapi ini berbicara masing-masing pribadi. Jadi kalau keluarga Nuh diselamatkan, itu pasti karena mereka juga adalah orang benar di hadapan Tuhan, karena kasih karunia Allah. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin keluarga kita orang yang beriman dan merupakan orang yang berkedudukan di dalam gereja, aktivis gereja, pelayanan setiap hari. Tetapi itu tidak bisa menyelamatkan saudara. Hanya saudara sendirilah, saya dan jemaat sendirilah yang harus memiliki iman kepada Tuhan dan datang kepada Yesus Kristus. Juga keselamatan saya dan saudara yang dikasihi Tuhan tidak bisa membuat keluarga dan anak-anak saudara menumpang untuk bisa diselamatkan juga. Akan tetapi mereka harus memiliki iman secara pribadi kepada Tuhan. Jadi ketika di dalam keluarga kita ada keluarga kita yang masih belum mengenal Tuhan, masih belum memiliki iman yang kokoh di hadapan Tuhan, maka tidak ada salahnya kita memberitakan Injil kepadanya. Kita menyampaikan Injil keselamatan kepadanya, sehingga dia bisa percaya kepada Tuhan dan memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan. Dan dilanjutkan bahwa sebab engkaulah kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, saya fokus di ayat pertama saja. Di ayat pertama bagian terakhir itu di sana dikatakan sebab engkaulah kulihat benar di hadapanku di antara zaman ini. Istilah kata benar yang digunakan di sini dalam pengertian yang sama merujuk kepada Ayub juga sebagai tak bercela. Ini tidak menyiratkan suatu ketidakberdosaan, namun seorang yang sudah mengikuti dan melaksanakan semua yang mereka pahami, dalam arti bahwa mereka memiliki hubungan yang sangat intim dengan Allah, hubungan yang dekat dengan Allah, dan memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Apakah kita saat ini juga memiliki relasi yang intim dengan Tuhan? Memiliki komunikasi yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa melihat diri kita. Apakah kita ini benar-benar telah diselamatkan? Jika iya, maka kita yakin bahwa kita ini umat pilihan Allah, maka oleh kasih karunia
Tuhan telah menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah memperhatikan dan berkenan pada orang-orang yang benar di hadapannya. Di dalam dunia yang penuh dengan orang-orang fasik, orang-orang yang belum mengenal Allah, Allah dapat memelihara Nuh dan keluarganya. Dan juga Allah melihat Nuh begitu benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mengenal umat pilihannya, umat kepunyaannya. Maka kita juga sebagai orang-orang percaya, kita melihat bahwa diri kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Maka sebagai kesimpulan bagi kita pada malam hari ini, ini sebuah pelajaran penting bagi diri kita, bagi diri saya dan diri jemaat. Ketaatan ataupun perbuatan baik manusia bukanlah alasan bagi Allah untuk menyelamatkan manusia. Manusia hanya dapat diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah melalui iman. Maka ketaatan atau perbuatan baik seharusnya lahir sebagai respons dan ucapan syukur atas kasih karunia Allah yang begitu besar itu. Jadi jangan pernah melakukan tindakan ketaatan atau perbuatan baik dengan bermaksud memperoleh kasih karunia Allah dalam keselamatan. Tetapi kita diselamatkan oleh karena iman. Jadi jangan di dalam diri kita melakukan perbuatan baik, maka kita diselamatkan, itu salah. Tetapi oleh karena iman, maka respon dari iman kita ini adalah berbuat baik, ketaatan dan sebagainya. Sekiranya kita bisa merenungkan akan firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa kita adalah umat pilihan Allah, dan oleh karena kasih karunia Allah, kita telah diselamatkan.